up, men? Bagaimana kabar kalian semuanya? Kembali lagi dengan Teacher Alan. Apa kabar kalian semuanya? Baik, ya. Teacher senang mendengar kalian semuanya baik-baik saja. Ya, hari ini hari Jumat. Waktunya kita apa? Iya, benar sekali. Kita chapel hari ini. Oke, sebelum kita chapel, kita akan menyanyi sama-sama dengan Teacher Alan. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semuanya ikuti Teacher Alan. Fold your finger, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami mau chapel. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Biarlah chapel ini membawa sukacita bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Hati-Hati. Semuanya ikuti cara Allah nyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, tangan. Hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan apa? Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu, Bapa di surga melihat ke bawah. Hati gunakan kakimu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Miss Rini, kita menyanyikan satu lagu, kemudian kita berdoa. Oke? Ikuti Teacher Alan menyanyi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Fold your finger, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita dari Miss Rini. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah kami mendengar cerita ini dan kami bisa belajar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Rini. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dan juga Miss Rini mau bacakan satu ayat di Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Oke, semuanya duduk yang rapi. Fold your fingers, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dan juga membaca ayat Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah sekarang Miss Rini mau baca satu ayat dulu.
Tapi sebelumnya Miss Rini mau ingatkan teman-teman kalau minggu-minggu lalu teman-teman sudah dengar banyak sekali cerita tentang keberanian. Keberanian itu bisa macam-macam, bisa berani bertanya, berani untuk berkata jujur, bisa berani untuk minta maaf kalau salah, berani untuk mengakui kesalahan, berani untuk menjawab pertanyaan apabila ditanya, seperti itu ya. Nah, tapi ayat firman Tuhan Miss Rini kali ini membahas tentang berani untuk berkata jujur, teman-teman. Silakan buka Alkitabnya, dibantu Papa Mama bisa. Kita membuka di Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-16. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sekali lagi ya. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, jadi sebentar lagi Miss Rini akan cerita tentang berani untuk kita berkata jujur ya. Selamat mendengarkan cerita teman-teman. Berani berkata jujur. Ditulis oleh Amazing Kids, editornya Siti Nurjana. Aku berani berkata jujur. Engki sedang gelisah. Ia kehilangan boneka kayu kesayangannya. Boneka kayu itu hadiah dari ibunya di perayaan ulang tahunnya sebulan yang lalu. Ia takut kalau ibu marah padanya. Hai Engki, kamu sedang apa? Kenapa kamu mondar-mandir seperti itu? Tanya Tritop. Tritop mengagetkan Engki. Jangan keras-keras, ibu bisa mendengarnya. Ini rahasia, sahut Engki. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Tritop heran. Dia heran ya. Aku kehilangan sesuatu, jawab Engki dengan wajah sedih. Kamu kehilangan apa? Mungkin aku bisa membantumu untuk mencarinya, ujar Tritop ingin tahu. Aku kehilangan boneka kayu kesayanganku. Sebentar. Apakah boneka kayu itu berhidung panjang? Tanya Tritop. Bagaimana kau tahu, Tritop? Boneka kayu itu memang berhidung panjang dan ada seutas tali terikat pada tangannya seperti gelang, balas Engki heran. Kemarin aku melihat Mamen memamerkan boneka kayu berhidung panjang itu kepada Spino dan Stego. Aku melihatnya dari kejauhan saat melintas di tepi sungai, jawab Tritop. Apa? Mamen memamerkan boneka kayu berhidung panjang itu kepada Spino dan Stego? Dari mana Mamen mendapatkan boneka kayu yang serupa dengan milikku? Apa kita harus menyelidikinya? Usul Tritop. Aku setuju. Jika betul boneka kayu itu milikku, aku ingin memintanya kembali karena boneka kayu itu sangat berharga bagiku, balas Engki. Engki dan Tritop pun berjalan meninggalkan taman bunga. Mereka berjalan menuju tepi sungai. Mereka yakin Mamen dan teman-teman yang lain sedang bermain di sana.
Engki dan Tritop pun kaget setelah sampai di tepi sungai. Engki melihat Mamen mengenakan kalung dengan boneka kayu yang berhidung panjang. Engki tahu kalau itu bonekanya. "Loh, kalian ada di sini?" ucap Mamen kaget. "Halo Angki, halo Tritop," sapa Spino. "Halo Mamen, Spino, dan Stego, bolehkah kami ikut main?" tanya Engki. "Oh tentu saja, ayo bermain bersama," sahut Stego sambil tersenyum. "Mamen, bolehkah aku bertanya sesuatu?" ujar Engki memberanikan diri. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" balas Mamen sinis. Angki pun menanyakan mengenai boneka kayu berhidung panjang yang dikenakan di leher Mamen. Angki bercerita kalau ia baru saja kehilangan boneka kayu yang serupa dengan yang dikenakan Mamen. Cerita Engki membuat teman yang lain kaget dan penasaran. Mereka justru mencurigai boneka yang dikenakan di leher Mamen itu memang milik Engki. Ciri-ciri boneka kayu yang dikenakan Mamen persis yang disebutkan Engki. "Maafkan aku, Engki. Aku tidak bermaksud mencurinya. Aku hanya menemukan boneka kayu ini di sekitar rumahmu. Lalu aku pikir bonekanya cocok untuk kalungku," jelas Mamen memberanikan diri. "Oh, begitu. Aku tidak menuduhmu mencurinya. Seharusnya aku menyimpannya dengan baik. Terima kasih telah mengembalikan boneka kayu ini padaku. Boneka ini sangat berharga bagiku," balas Engki memaafkan Mamen. "Aku harap kejadian seperti ini jangan terulang lagi karena kalian sudah saling memaafkan. Sekarang saatnya kita bergembira dan bermain bersama," sahut Spino sambil tersenyum. "Baiklah, ayo kita bermain bersama," balas Tritop dan Stego bersemangat. "Boneka kayu itu milikku, aku ingin memintanya kembali karena boneka kayu itu sangat berharga bagiku," balas Engki. Engki dan Tritop pun berjalan meninggalkan taman bunga. Mereka berjalan menuju tepi sungai. Mereka yakin Mamen dan teman-teman yang lain sedang bermain di sana. Engki dan Tritop pun kaget setelah sampai di tepi sungai. Engki melihat Mamen mengenakan kalung dengan boneka kayu yang berhidung panjang. Engki tahu kalau itu bonekanya. "Loh, kalian ada di sini?" ucap Mamen kaget. "Halo Angki, halo Tritop," sapa Spino. "Halo Mamen, Spino, dan Stego, bolehkah kami ikut main?" tanya Engki. "Oh tentu saja, ayo bermain bersama," sahut Stego sambil tersenyum. "Mamen, bolehkah aku bertanya sesuatu?" ujar Engki memberanikan diri. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" balas Mamen sinis. Angki pun menanyakan mengenai boneka kayu berhidung panjang yang dikenakan di leher Mamen. Angki bercerita kalau ia baru saja kehilangan boneka kayu yang serupa dengan yang dikenakan Mamen.
Cerita Engki membuat teman yang lain kaget dan penasaran. Mereka justru mencurigai boneka yang dikenakan di leher Mamen itu memang milik Engki. Ciri-ciri boneka kayu yang dikenakan Mamen persis yang disebutkan Engki. Maafkan aku, Engki. Aku tidak bermaksud mencurinya. Aku hanya menemukan boneka kayu ini di sekitar rumahmu. Lalu aku pikir bonekanya cocok untuk kalungku. Jelas Mamen memberanikan diri. Oh, begitu. Aku tidak menuduhmu mencurinya. Seharusnya aku menyimpannya dengan baik. Terima kasih telah mengembalikan boneka kayu ini padaku. Boneka ini sangat berharga bagiku. Balas Engki memaafkan Mamen. Aku harap kejadian seperti ini jangan terulang lagi karena kalian sudah saling memaafkan. Sekarang saatnya kita bergembira dan bermain bersama, sahut Spino sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita bermain bersama, balas Tritop dan Stego bersemangat. Nah, tadi teman-teman sudah dengar cerita kan ya? Teman-teman tadi sudah mendengarkan cerita dari buku ini. Mungkin di antara kalian semua sudah ada yang baca buku ini ya. Nah, tadi kita mendengarkan cerita tentang aku berani berkata jujur. Nah, jadi mulai hari ini kita mau belajar untuk kita berani berkata jujur ya. Kalau salah, kita berani mengakui kesalahan ya. Nah, sudah tadi Miss Rini sudah cerita, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita melakukan aktivitas yang lain ya. Hold your fingers, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk selalu berani untuk berkata jujur. Bantu kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, bye-bye teman-teman.